pembinaan. Jadi sekali lagi, dengan terbakarnya gedung ini tidak mempengaruhi penanganan perkara tindak pidana korupsi karena berkas perkara aman 100%. Yang kedua, penyebab kebakaran ini sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan Polri. Oleh karena itu teman-teman mohon sabar dan kami mohon tidak membuat spekulasi ataupun asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya mari kita sabar menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Yang ketiga, gedung ini masuk dalam deretan catatan cagar budaya. Oleh karena itu proses renovasi pembangunannya nanti tentu harus sesuai dengan peraturan daerah yang dalam hal ini ditetapkan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta tentang cagar budaya. Jadi 3 hal itu yang perlu kami sampaikan dan teman-teman semua melihat sampai dengan sore hari ini masih dalam proses pembasahan atau pemadaman yang barangkali untuk mengantisipasi adanya barangkali masih adanya nyala api yang mudah-mudahan bisa teratasi sore hari ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Pegawai-pegawai yang kerja besok sudah kemana? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, unsur pimpinan Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung Muda Intelijen beserta staf, dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan beserta staf, maka mulai besok beliau berkantor di Badan Diklat Kampus A di Ragunan. Jadi yang berkantor di Kampus A Badan Diklat Ragunan itu adalah Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta staf. Jadi Jaksa Agung Muda Pembinaan ini terdiri dari beberapa biro dan kapus, namun yang pindah tempat kerja karena kebakaran ada beberapa biro, antara lain Biro Perencanaan, kemudian Biro Hukum, Biro Kepegawaian. Itu sementara Jam Intel atau Jaksa Agung Muda Intelijen beserta staf akan berkantor di Badan Diklat Gedung B, yaitu di daerah Ceker, yang ada juga rumah sakit Adiaksa di sana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk ya, sampai dengan hari ini penyelidikan masih dilakukan. Ini tadi masih pemasangan garis polisi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap gedung ini. Kami belum mendapat penjelasan apakah sudah dilakukan permintaan keterangan yang diduga mengetahui awal dari terbakarnya gedung. Pak, untuk 25 tahanan, Ya. kemarin mekanisme dan jamnya jam berapa ya, Pak? Ya, untuk tahanan sebetulnya posisi Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dengan gedung utama ini cukup jauh. Namun demikian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dan mengganggu terhadap kesehatan para tahanan, maka tadi malam sekitar jam 9 proses evakuasi dilakukan terhadap 25 tahanan. Sementara dipindahkan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita semua tahu sekarang kondisinya sudah cukup bagus, udara cukup bagus. Tadi saya melihat Direktur Penuntutan akan mengembalikan tahanan itu dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tadi saya sudah lihat Direktur Penuntutan sudah menuju ke rutan yang di
gedung parkir. Beliau sedang mengadakan pengecekan terhadap ruangan-ruangan. Jika memang sudah memenuhi syarat, maka pelaksanaannya direncanakan pada sore hari ini. Pak, izin turkan saya pada di dalam ya? Izin tadi kan Bapak sampaikan ini kawasan bangunan sekolah ini tadi apa awalnya pelaksanaan ribut kan Ya. pernah apa ada yang rusak atau Sudah. Betul bahwa ini masuk dalam kategori heritage, maka pengamanannya sudah sesuai dengan standar. Sekali lagi, yang namanya musibah kita semua tidak tahu. Dengan sistem seperti apapun, kalau yang namanya musibah, dan kebetulan juga hari libur, oleh karena itu musibah ini tentu bukan keinginan kita bersama. Kita sangat menyayangkan gedung yang mempunyai nilai sejarah ini terbakar. Dan betul bahwa sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tentu perlakuannya berbeda dengan gedung-gedung yang lain. Tetapi sepanjang itu musibah kita semua tidak. terakhir dicek mungkin kapan sistemnya berfungsi? Ya, saya pikir sesuai dengan SOP, kami belum mengecek sejauh itu bahwa apa yang sudah ditentukan dalam SOP tentang cagar budaya sudah kami lakukan, dan tentu itu akan dipantau oleh tim dari cagar budaya pemerintah Provinsi DKI. Kira itu ya. Ada lagi? Saya tidak hafal, tapi ini masuk dalam salah satu cagar budaya. Alarm itu kan bunyi setelah terbakar. Ya toh? Ya, asap munculnya apa? Api kan? Pak, yang mana sih IMP-nya siapa Pak? Adalah dalam pencarian air oleh tim pemadam, instalasi air di kawasan kejadian seperti apa? Instalasi air cukup, tetapi karena kobaran api cukup besar, sehingga debit air tentu menembus. Ya, Pak, Ada itu berapa IMP titik Pak? yang dipasang di sini Pak? BNB. Ya Pak, ya kan ini kan kata IMP pertama untuk integrasi ini Pak. Tadi sudah saya sampaikan SOP sesuai dengan ketentuan cagar budaya sudah dilakukan. Pak, izin ada informasi surat-surat bukan pajak yang disetorkan oleh Bapak Chandra ini juga terbakar di gedung ini. Apakah benar begitu? Tadi sudah saya sampaikan, semua mendengar ya. Di gedung ini tidak ada berkas yang terkait dengan penanganan perkara. Oke? Pak, pada saat kejadian ada berapa petugas penanganan ke dalam yang bertugas sih Pak? Pamdal yang bertugas di malam itu berapa Ya. orang sih Pak? Sudah dibagi sesuai dengan ketentuan jadwal piket masing-masing, dan ketika liburan personil itu ditambah. Berapa titik Pak? Ya, saya tidak jelas berapa, tetapi rata-rata masing-masing gedung itu biasanya minimal ada 4 sampai dengan 6 orang masing-masing gedung. Tadi saya sampaikan, jangan membuat spekulasi. Silahkan kita tunggu penyelidikan yang berwajib yang dalam hal ini Polri. Sekali lagi teman-teman, jangan membuat spekulasi masing-masing. Dari mana itu? Silahkan konfirmasi yang memberitahu Anda. Sampai dengan hari ini tidak ada korban. Kalau Anda mendengar konfirmasi lain, silahkan minta konfirmasi yang memberitahukan itu. Nanti sudah saya katakan, ya. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini tidak ada korban. Itu hari libur, mulai hari Kamis, Jumat cuti bersama, Sabtu libur, sehingga tidak ada kegiatan perkantoran. Jamnya pun jam 7 malam. Kalau bisa langsung di menyebar besar itu apakah ada keterlambatan melaporkan atau bagaimana Pak? Namanya memadamkan api ya mesti apinya dulu. Pokoknya sudah besar dulu baru dilaporkan Pak. Ya. Tidak. Begitu ada api dilaporkan. Tetapi Anda kan tahu di mana posisi pemadam kebakaran. Alarm sama sekali nggak bunyi berarti? Nah, ulangi lagi. Pak Hari betul nggak sih ada ancaman bom yang diterima oleh sebelumnya? Pak? Yang diterima ada Ancaman bom.
Ada. Tahun 2000. Nggak ada Pak ya. Kalian ngarang ya silakan ngarang aja. Tentang untuk jaksa agung dan wakil jaksa agung sampai saat ini apakah aman Pak dan ada besoknya? Tadi sudah saya sampaikan, ya berulang-ulang. Wakil jaksa agung. Tolong didengarkan baik-baik. Pak, katanya Ya. berapa, ini sudah dijadikan kedua dibakar ya Pak ya. Yang pertama antara tahun 80 sama 67 informasi. Informasi dari Berapa hasil? kita cerita hari ini ya. Kita cerita hari ini ya. Ya, kita cerita hari ini. Selain mengkondisionasi ekor sampai penyelidikan dan penyidikan di kebakaran ini, langkah-langkah terdepan yang akan dilakukan kejaksaan agung supaya kinerja kejaksaan agung bisa terganggu apa saja? Ya tentu tadi sudah saya sampaikan. Kinerja jalan terus. Kita punya beberapa gedung, kami punya beberapa gedung. Sehingga tadi sudah saya sampaikan kinerja nggak ada masalah. Pak Jaksa Agung berkantor dimanapun, secara institusi semua jalan. Maksudnya berpendapat yang bilang untuk dari informasi yang ada di sini kan perlu dicari. Ya, jadi kami punya backup data, ya, kami punya backup data, dan itu sudah diantisipasi apabila terjadi sesuatu, maka langkah pertama, langkah kedua sudah diantisipasi, karena kita semua tidak tahu yang namanya bencana. Di era digital begini, kami juga punya namanya record center, sehingga mudah-mudahan backup data itu masih bisa digunakan untuk kepentingan bangsa. Masih data kepegawaian ya Pak ya? Ya, karena data kepegawaian itu tidak hanya di sini, di masing-masing kejati, di masing-masing kejaksaan negeri. Kalau kemarin kan cuma pemadam ini ada 25 pemadam kebakaran. Hari ini ada sebenarnya cuma berapa lagi nih Pak? Kalau tapi sudah ada yang Untuk teknis berapa jumlah pemadam kebakaran, silakan tanya. Apa sih katanya? Kalau dulu kita kan tahunya dinas pemadam kebakaran ya. Jumlahnya berapa, kekuatannya berapa, tiap-tiap mobilnya berapa, nanti Anda juga tanya berapa cc mobilnya, saya akan tanya lagi. Dan dari Oh, saya belum konfirmasi. Saya belum konfirmasi. Sekali lagi, karena itu cagar budaya, maka masuk di dalam aturan di aturan ya untuk mengukar dan lain sebagainya itu tentu harus izin oleh apa namanya itu perlindungan cagar budaya. sudah berkoordinasi. Kenapa? Sudah berkoordinasi dengan Maksudnya berkoordinasi gimana? Ya kan baru terbakar dipadamkan dulu lah apinya, ya dipadamkan dulu apinya. Setelah itu baru kita bicarakan. Jadi semua melalui mekanisme penanganan keselamatan. Oke, hari ini saya mohon doanya teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah tidak ada api lagi ya. Nah, terima kasih atas dukungannya selama ini dan tetap mohon doanya. Hari ini diharapkan sudah tidak ada api lagi, tetapi saya yakin tugas pemadam kebakaran bekerja dengan baik. Kita juga memahami hampir semalam sampai dengan sore ini, dari semalam tambah hari ini mungkin juga nanti untuk pendinginan atau mencari barangkali masih ada api-api kecil harus dari dipadami. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, semua saling membantu. Dan masyarakat yang bisa memahami dalam kondisi pandemi, dalam kondisi cukup ramai, mengganggu lalu lintas, kami mohon maaf. Semua tidak kita inginkan. Semuanya. Terima kasih. Establis lebar kondisi terakhir. itu tadi penutupan, pakai penutupan aja ditutup. Iya enggak, establis yang ini ada. Long, Di itu nggak ada, ramai banget. long aja. Long dari semuanya ya. Matiin dulu mobil enggak. Sini.
Rizky, Bang Rizky, 645 ya? Banyak CCTV dulu ya, Bang.